selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran sejarah peringatan kelas 12 hari ini. Bapak berharap kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Kekaisaran Ottoman, kemudian gerakan nasionalis Turki, kemudian revolusi Arab, ya. Dan pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting yang menjadi cikal bakal lahirnya konflik antara Israel dan Palestina, itu deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang dikeluarkan pada 2 November 1917. Untuk itu, supaya lebih paham, supaya lebih mengerti, maka marilah kita perhatikan video berikut dengan seksama, dengan serius, supaya kita paham apa latar belakang ataupun lahirnya deklarasi Balfour tersebut. Untuk itu, mari kita perhatikan video berikut. Kala Perang Dunia Pertama terus berkecamuk dan belum ada tanda-tanda bakal dimenangkan oleh kubu mana, Inggris mengeluarkan deklarasi yang sangat kontroversi. Deklarasi tersebut dikeluarkan pada 2 November 1917 di bawah komando Perdana Menteri David Lloyd George. Inggris merilis deklarasi Balfour diambil dari nama sekretaris luar negeri mereka, Arthur Balfour, yang intinya berjanji mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, asalkan tidak merugikan pemenuhan hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di sana. Dokumen itu cukup singkat, hanya terdiri dari 67 kata yang tersusun dalam 3 paragraf. Namun dampaknya begitu besar, menjadi awal mula konflik Israel-Palestina yang sampai saat ini tak kunjung selesai. Pada 9 November 1917, deklarasi ini dibuka pers ke publik. Kendati begitu, upaya membawa orang-orang Yahudi Inggris dan Eropa ke Palestina yang saat itu masuk dalam kekuasaan Kesultanan Utsmani sudah berjalan sejak 2 tahun sebelumnya. Inggris mengumumkan perang pada tahun 1914 dan menjadi pertanda dimulainya Perang Dunia Pertama. Kabinet Perang Inggris kemudian mulai menyusun strategi politik untuk masa depan wilayah Palestina, tentu saja dalam kerangka yang menguntungkan kepentingan Inggris Raya. Akhir 1917 adalah masa-masa penyusunan draft deklarasi Balfour. Lobi-lobi pun dilancarkan para petinggi komunitas Yahudi Eropa dengan pemerintah Inggris, terutama dengan Kementerian Luar Negeri. Persoalan paling mendasar dari rancangan tersebut adalah ketiadaan warga Palestina dalam pembicaraan awal, diskusi rancangan, hingga deklarasinya benar-benar dipublikasikan. Ketiadaan ini di mata para sejarawan sudah menjadikan deklarasi Balfour tak adil. Deklarasi itu juga dianggap sebagai biang permasalahan pokok mengapa golongan Zionis dipandang sebagai kelompok yang licik sejak awal pendiriannya. Ada beberapa alasan yang mendorong Inggris mengeluarkan deklarasi ini. Yang pertama, jajaran kabinet pemerintahan Inggris, terlebih Lloyd dan Balfour, bersimpati dan ingin membantu Yahudi. Yang kedua, terdapat kepentingan Inggris yang ingin dikejar di Palestina. Letak strategis karena menghadap Mesir dan terusan Suez. Faktor ini dirasa penting untuk memperbaiki perekonomian Inggris yang saat itu sedang terguncang. Pemerintah Inggris beranggapan apabila tidak segera ambil tindakan, Jerman bakal lebih dulu merebut Palestina. Yang ketiga, deklarasi Balfour dibuat untuk membantu Inggris memenangkan perang. Orang-orang pemerintah Inggris percaya bahwa Yahudi dunia punya pengaruh bawah tanah yang besar atas keuangan dunia. Misalnya, mereka berpikir pemodal Yahudi dari Amerika Serikat dapat membujuk Woodrow Wilson untuk membawa bala tentara Amerika Serikat dalam pusaran perang. Mereka juga meyakini bahwa Yahudi Rusia bisa merayu Perdana Menteri Alexander Kerensky agar tetap berada di satu gerbong. Dan demi mewujudkan anggapan-anggapan itu, Inggris menjanjikan Yahudi sebuah wilayah bernama Palestina. Akan tetapi, dokumen Balfour perlu waktu cukup lama untuk diproduksi dengan proses yang berliku sehingga hasilnya mungkin tak terduga. Saat dirilis, Amerika Serikat sudah ikut perang dan Rusia tidak dapat diajak bersekutu. Deklarasi Balfour pada akhirnya tidak mempengaruhi jalannya perang dan lebih mempengaruhi apa yang terjadi sesudahnya. Penyusunan deklarasi Balfour dipandang cacat karena beberapa alasan.
Balfour dirasa sebagai produk yang dibuat oleh kekuatan Eropa untuk wilayah non-Eropa dengan mengabaikan kehadiran serta keinginan penduduk asli wilayah bersangkutan. Itu artinya deklarasi bakal membuat Palestina berada di bawah pendudukan Inggris dan masyarakat Arab Palestina tidak punya kesempatan untuk memperoleh kemerdekaan. Setelah mandat berlaku, Inggris mulai memfasilitasi imigran orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara kurun waktu 1922 sampai 1935, populasi Yahudi di Palestina meningkat, yang semula hanya 9% menjadi hampir 27% dari total penduduk. Kondisi tersebut kemudian menuntun pada terciptanya konflik demi konflik. Konflik muncul dan menyeret nyawa banyak warga Palestina yang tak tahu apa-apa, selain bahwa tiba-tiba mereka diusir dari tempat tinggal yang sudah dihuni secara turun-temurun dan akan mendapat konsekuensi buruk jika menolaknya. Deklarasi Balfour, dengan kata lain, adalah kolonialisme Zionis yang didukung Inggris. Pada tahun 1939, Inggris sadar bahwa keputusan mereka dengan tidak melibatkan orang-orang Palestina merupakan kesalahan. Mereka pun lantas mengakhiri pemberlakuan mandat dan menyerahkan perkara tersebut ke PBB. Namun Inggris terlambat. Di saat mereka mempersilahkan PBB masuk sebagai penyelesai konflik, masyarakat Yahudi sudah kadung mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Bukannya mereda, konflik justru meruncing dan mengalami puncaknya pada tahun 1948 ketika militer Yahudi yang dipersenjatai dan dilatih Inggris untuk Perang Dunia Kedua secara paksa mengusir lebih dari 750.000 orang Palestina dari tanah air mereka. Sejak saat itu, Yahudi yang kemudian jadi Israel terus mencaplok lahan bangsa Palestina, menciptakan gelombang pengusiran massal, pembunuhan, dan tindak pelanggaran hak asasi lainnya. Tentu ada banyak faktor yang mendorong lahirnya konflik abadi Israel-Palestina. Namun, deklarasi Balfour tetap punya andil cukup besar yang menciptakan kondisi bagi minoritas Yahudi untuk mendapatkan superioritas di tanah Arab dan membangun negara dengan mengorbankan orang-orang Palestina. Oke, itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan deklarasi Balfour. Bapak simpulkan sedikit bahwa deklarasi Balfour ini adalah sebuah deklarasi yang dicetuskan pada 2 November 1917 yang bertujuan untuk menyediakan sebuah daerah untuk komunitas Yahudi di tanah Palestina. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, deklarasi Balfour ini diklaim ataupun diindikasikan menjadi sebuah alat menarik dukungan orang-orang Yahudi dalam Perang Dunia Pertama untuk membantu negara Inggris, ya, sehingga dicetuskanlah deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang kemudian deklarasi ini menjadi penyebab awal cikal bakal lahirnya konflik Palestina dan Israel yang menjadi konflik yang paling alot di muka bumi ini sampai dengan sekarang, ya. Setelah dicetuskannya deklarasi Balfour, maka orang-orang Yahudi dari berbagai macam penjuru dunia berbondong-bondong datang ke negara Palestina yang diklaim sebagai wilayah orang-orang Yahudi. Sejak saat itulah konflik Israel dan Palestina tidak pernah berujung sampai dengan hari ini. Mungkin itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap untuk meningkatkan pola belajar di rumah supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Untuk itu, ketika ada hal-hal nanti yang ingin kita diskusikan bersama, mari kita diskusikan nanti dengan serius, dengan baik di Discord. Untuk itu, Bapak sampaikan semangat pagi dan salam jas merah.